teman-teman, perkenalkan nama saya Kila Kiantari. Selamat datang di channel Dunia Peternakan. Salam Embe. Iya teman-teman yang sudah nonton, like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa ya share ke teman-teman kalian semua. Nah hari ini kita bakal membahas tentang unsur-unsur makanan. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang unsur oksigen dan unsur air. Sekarang kita akan membahas tentang unsur makanan. Yuk! Model pakan kambingnya Pak Umbari Pena ini. Ya, ini pakan dari bahannya dari batang daun singkong. Oh, gitu. Tapi ini nanti dicampur-campur dengan bahan yang lain ya, Pak ya? Ya, betul. Oh, jadi ini pakan yang baik untuk kambing ya, Pak? Model kayak gini. Bukan pakan yang baik. Kalau pakan kambing itu sebenarnya pada dasarnya itu sama, cuman wujudnya yang berbeda. Wujudnya berbeda seperti manusia lah. Manusia kan ada yang makan nasi, ada yang makan roti, ada yang makan kentang, ada yang makan sagu. Tapi pada dasarnya unsurnya karbohidrat. Nah ini pun gitu juga, kambing pun. Pakan bapak ini unsur seratnya batang daun singkong. Ada yang sumber rumput, ada yang lain-lain. Makanya banyak lah yang contoh-contohnya itu. Jadi untuk bisa semua itu kita harus mengerti dulu dasar makanan itu apa unsur yang diperlukan untuk kebutuhan makhluk hidup. Seperti kan kebutuhan makhluk hidup itu ya itulah protein, terus mineral, terus apa lagi? Vitamin. Terus lemak, terus karbohidrat. Nah itu yang perlu dipahami dulu. Jadi jangan kaget kalau ada kambing makan jengkel jagung, itu nggak usah kaget. 5 unsur itu memang sudah tercukupi di pakan kambing bapak ya Pak ya? Ya dicukupi. Itu namanya kebutuhan. Yang 5 unsur itu kebutuhan harus ada. Ya, harus ada itunya sumber-sumbernya ya kita harus ambil dari apa aja gitu. Jadi 5 unsur itu memang harus ada. Harus ada. Karena itu memang kebutuhannya. Kebutuhannya. Jadi supaya sehat itu kebutuhan bukan kambing, makhluk hidup pun semua gitu. Kita bukan cerita pakan kambing, kita makhluk hidup. Semua makhluk hidup butuh protein, butuh karbohidrat, butuh mineral, butuh lemak, dan butuh vitamin. Oh gitu ya Pak ya. Jadi saya juga mau nanya nih Pak, berarti ada fungsi-fungsinya tersendiri kan untuk 5 unsur itu. Betul. Nah kita mungkin akan membahas fungsi-fungsinya itu ya Pak ya. Jadi pertama kali nanti ini fungsi mineral dulu ya Pak ya. Ya betul, kalau mineral. Kalau menurut Bapak pun penting itu mineral. Karena jumlahnya sedikit tapi sangat dibutuhkan. Fungsinya mineral itu gunanya untuk membentuk struktur tubuh, yaitu untuk tulang. Macam kalau ibu hamil kan suka dikasih kalek, itu suka untuk membentuk tulang bayinya. Sumbernya dari mineral sendiri itu dari mana ya Pak ya? Sumber mineral itu dari alam, yaitu dari tanah, dari bebatuan, macam batu kapur gitu. Kalau ikut, yang jadi masalah ini ke kambing ya. Tadi kan makhluk hidup cerita, yang menjadi masalah di dalam kambing itu karena dia dikurung, kebutuhan mineralnya jarang tercukupi. Kalau sekarang ini suka ada, beli aja mineral di toko peternakan seperti ini macamnya. Ini mineral mix namanya, udah cukup. Kasih ini aja udah cukup. Nah ini sangat penting. Ini dicampurkan ke pakannya kambing dicampurkan ya Pak ya? Ke pakan kambing. Tadi kan ada 5 unsur. Yang sudah Bapak jelaskan kan fungsinya mineral. Mungkin nanti untuk 4 unsur yang lainnya fungsinya kita akan nyari di Google sendiri ya. Mungkin teman-teman juga akan bisa searching di Google ya Pak ya. Cepet kita ya. Nah tapi Pak, kita kan butuh info untuk sumber-sumbernya, sumber unsurnya ini didapat dari mana? Teman-teman pun mungkin pasti ingin tahu.
Ini untuk yang kedua ya Pak ya, sumber unsur vitaminnya itu dapat dari mana ya Pak ya? Kalau vitamin itu sama seperti itu, bisa seperti manusia juga. Pohon mantu, buah-buahan itu sumber vitamin. Banyak dari kalau vitamin D dari matahari. Jadi sama, pada prinsipnya sama. Vitamin pelajari aja. Vitamin untuk manusia itu untuk kambing pun sama aja, nggak ada bedanya. Berarti Pak, contoh sumber protein itu bisa didapat dari mana aja ya Pak ya? Sumber protein itu tumbuh-tumbuhan yang legium atau kacang-kacangan itu menghasilkan sumber protein. Nah itulah sumber protein seperti kacang tanah, kacang kedelai, terus banyaklah semua kacang-kacangan, polong-polongan, terus lantoro, pokoknya biji yang biji belah lah. Untuk sumber karbohidrat dan lemak itu didapat dari mana ya Pak ya? Nah kalau karbohidrat itu dari tumbuh-tumbuhan, dari tumbuh-tumbuhan yang rumputan seperti padi, gandum, sorghum, tebu. Nah itu pokoknya rumput-rumputan lah, golongan rumput-rumputan. Nah tapi kalau lemak itu golongan palem-paleman seperti kelapa sawit. Nah itulah dia, dari situ pohon-pohonannya. Oh gitu ya Pak ya. Berarti ada sumber-sumber tersendiri yang memang didapat dari unsur-unsur itu ya. Jadi Pak, ada beberapa memang tumbuh-tumbuhan ya yang menghasilkan unsur-unsur tadi untuk yang dicampurkan ke pakan kambingnya. Ya betul. Jadi harus bercampur-campur pakannya. Oh gitu. Karena memang kebutuhan kambing ya harus dilengkapi 5 unsur yang tadi yang Bapak jelaskan. Nah itulah dia. Nah inilah contohnya, ini campur-campur ini. Ada unsur lemaknya, ada unsur karbohidratnya, ada unsurnya. Nah ini lagi proses pencampuran ya Pak? Ya, jadi nantilah di edisi depan kita bahas pakannya. Oh gitu, terima kasih ya Pak atas informasi dan pengetahuan yang Bapak berikan lagi ke kami. Mungkin teman-teman sangat bermanfaat sekali ya, mungkin informasi yang Pak Umbari Pena berikan ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Dadah!